Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah narasi teologis yang bertajuk Roh Kudus dan pembentukan karakter ilahi dalam kehidupan orang percaya. Seperti kita ketahui bahwa pembentukan karakter ilahi muncul bagaimana cara dia itu bersikap, berbicara, dan lainnya teman-teman. Dalam dunia metafisika, seorang filsuf Jerman bernama Karl Jasper, dia itu berargumen kalau seseorang masuk ke dalam ruangan transenden, maka akan tampak bagaimana cara ia berperilaku dan bertindak, di mana ia itu sadar akan eksistensi diri kita sebagai manusia bebas. Semakin kita sadar akan eksistensial kita sebagai manusia, soal kebebasan ini loh, itu maka semakin kuat juga gitu keyakinannya akan Tuhan. Nah, transendensi mencakup segala sesuatu yang baik selama eksistensial manusia di bumi. Ketika manusia mengalami kegagalan, maka manusia itu sadar bahwa ia itu terbatas, tetapi ia tidak berhenti pada keterbatasan tersebut, melainkan manusia berusaha untuk menerobos keterbatasannya sebagai manusia. Tetapi dalam penerobosan ini, itu bukan berarti kita menutup kebebasan kita tuh sebagai manusia gitu, melainkan mampu mengekspresikan secara bebas apa yang menjadi usaha manusia, di mana hal ini membutuhkan keterlibatan ranah transenden untuk melampaui keterbatasan tersebut. Oh iya, tapi disclaimer ya, kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang dalam pengertian negatif gitu loh. Kebebasan di sini ini mengarah atau menunjuk kepada sesuatu yang transenden gitu. Nah, konsep tersebut disebut chiffre. Secara etimologis, kata chiffre itu berasal dari kata atau tulisan sandi yang berasal dari bahasa Inggris chipper, yang berakar dari bahasa Arab yang artinya itu shift, berarti nol atau kekosongan. Kata tersebut pada akhirnya menunjuk kepada simbol atau tulisan yang bersifat transenden. Simbol tersebut menandakan sebuah eksistensi dari sang ilahi, di mana diperantarai dengan sebuah naskah yang ditulis oleh sang sumber dan dibaca oleh manusia. Hal ini akan disebut sebagai transendensi imanen atau kehadiran transenden tanpa isi. Sehingga Jasper itu menyebutkan kalau tidak ada sesuatu di dunia ini gitu tanpa adanya sandi atau chiffre. Hal ini mencakup alam, sejarah, dan kesadaran murni manusia sebagai pribadi. Contoh yang menjadi konsep ini adalah menjalankan upacara ritual keagamaan seperti yang dilakukan agama lainnya. Hal yang menghubungkan dengan tema ini adalah mengajak untuk menyadari bahwa kita tuh terbatas akan segala sesuatu. Hal inilah yang membutuhkan keterlibatan ilahi atau Roh Kudus sebagai penuntun agar kita sampai kepada sang sumber. Seperti yang telah diuraikan, transendensi adalah sesuatu yang baik dan menyadari akan keterbatasan diri manusia yang dalam pengertian melampaui akal pikiran manusia serta adanya perubahan dalam perilaku yang berbeda dengan cara pandang dunia. Maka satu-satunya yang menjadi pembimbing kita untuk menerobos keterbatasan ini adalah Roh Kudus. Nah, mestinya kita tuh membutuhkan bimbingan Roh Kudus dalam membentuk karakter kita tuh agar semakin baik gitu loh. Dan hal yang harus dilakukan adalah melakukan hubungan dengan sang sumber atau benar-benar masuk ke dalam ranah transenden. Kalau kita baca Alkitab nih, peran Roh Kudus tuh bekerja sebagai penghibur dan penasihat kepada kita. Hal ini dikutip dari Yohanes 14 ayat 26 yang bertuliskan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan ditulis oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi ada beberapa referensi lain yang bisa kita dapat tentang hubungan pembentukan karakter ilahi dan Roh Kudus. Berdasarkan referensi buku In God's Image, An Anthropology of the Spirits karyanya Michael Walker, ia menjelaskan bahwa pembentukan diri ilahi masuk dari peran Roh Kudus yang selalu bekerja mendatangkan kebebasan, keadilan, dan kebenaran, plus kedamaian yang masuk ke dalam roh manusia. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah biar tuh Roh Kudus tuh benar-benar masuk ke dalam diri manusia agar memiliki hubungan yang intim gitu dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu bekerja untuk memberikan pengetahuan tentang Tuhan. Hal inilah yang menjadi fondasi moral dan terus menjalankan kewajiban dari Tuhan secara terus-menerus. Sedangkan berdasarkan referensi Embodied Living as Whole People in a Fractured World karya Greg R. Allison,
Roh Kudus itu bekerja sebagai pemberi kekuatan bagi kita agar kita itu menjalani kehidupan yang kudus dan murni. Allison juga menekankan bagaimana kita tuh bisa memiliki kasih gitu, seperti saling mendoakan terhadap sesama, saling mengampuni, dan saling mengaku dosa sebagai bentuk respon kita kepada Roh Kudus. Setelah itu terdapat Christopher J. Wright yang di dalam bukunya itu Cultivating the Fruit of the Spirit yang mengatakan bahwa pembentukan karakter ilahi itu bukan usaha hasil manusia gitu, melainkan adanya perjalanan bersama roh. Jadi Wright itu menekankan kalau karakter ilahi itu memang produk spiritual yang memang ekosistem spiritualnya itu emang sudah dipelihara oleh Roh Kudus, di mana penguasaan diri dan kebajikan itu salah satu bentuk respon dari kasih karunia Allah. Itu juga mengatakan kalau karakter ilahi itu berasal dari iman akan roh, di bawah kekuatan dan arah dari roh. Setelah itu berdasarkan buku The Way of the Post-Pandemic Church karyanya N.T. Wright, jadi kebajikan Kristen itu terbentuk dari kebiasaan sesuatu yang bersifat ritual, di mana Roh Kudus sendiri itu juga bekerja dari tindakan yang memang bersifatnya itu komunal. Jadi untuk melakukan kegiatan kayak ibadah, doa, dan pelayanan bersama itu tuh merupakan sifat ritual gitu loh, yang dimana itu ada kehadiran Roh Kudus di dalamnya. Nah, Simon Zal dalam penulisannya itu kelihatan mendukung narasinya N.T. Wright, di mana ia menambahkan bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam ranah imanen dengan pendekatan emosional dalam liturgi serta untuk mengikis hal yang tidak selaras dengan roh sehingga hal ini menumbuhkan karakter bersama Kristus. Setelah itu berdasarkan referensi You Are What You Love karya James K.I. Smith, di dalam bukunya itu bertuliskan kalau Roh Kudus itu membentuk karakter kita dari apa yang kita cintai dan apa yang kita sembah. Pembentukan karakter akan tampak jika seseorang sudah berhasil melepaskan dirinya dari hal dunia. Di dalam bukunya Learning Theology, Tracking the Spirit of Christian Faith, menekankan bahwa pneumatologi kontemporer yang melihat pembentukan sebagai proses hybrid, di mana adanya perpaduan antara Roh Kudus dan disiplin spiritual manusia. Jadi itu maksudnya kayak sebuah pergabungan lah atau percampuran antara disiplin spiritual kita sebagai manusia dengan Roh Kudus, itu sudah menyatu gitu. Nah, jika kita melihat nih atau mengacu pada pembentukan karakter ilahi, maka itu akan ada hubungannya dengan gambar diri Allah atau dalam bahasa Latinnya itu Imago Dei. Maka penting untuk mengetahui apa itu pengertian dari gambar Allah. Nah, berbicara tentang gambar diri Allah, Irenaeus dan Tertullian itu membedakan gambar dan rupa, di mana menurut mereka itu gambar dan rupa Allah berkaitan dengan sifat spiritual manusia. Tetapi hal itu dibantah sama si Clement dari Alexandria dan juga Origen, di mana hal ini menunjuk bahwa tubuh adalah analogi manusia dan rupa adalah kualitas yang tidak esensial bagi manusia, tetapi dapat dibudayakan. Dan sampai pada akhirnya teori gambar Allah ini berkembang oleh Pelagius yang mengatakan bahwa gambar diri Allah itu manusia yang memiliki kehendak bebas dan pikiran sehingga ia mampu mengenali Allah. Jadi kan tanpa kita sadari ini kan sebenarnya pengertian dari teorinya Pelagius ini sebenarnya itu sudah banyak gitu dipakai sama orang Kristen gitu, termasuk Erastus Sabdono. Dari penjelasan di atas kita dapat menemukan bahwa hal ini menjadi landasan teologis kita sebagai orang percaya, di mana pada dasarnya manusia itu memang diciptakan secitra dengan Allah walau masih dalam keberdosaan. Maka tidak heran di dalam Roma 8 ayat 28-29 kita memang direncanakan Allah untuk sesuai dengan replika Allah atau sebutan lainnya rancangan semula. Konsep tersebut tidak hanya secara langsung mendapatkan kebenaran ini, bahkan dalam ilmu filsafat Hegel mempercayai bahwa inilah cara roh absolut lewat proses dialektika. Hal yang menjadi implikasi teologis dari hal ini adalah bagaimana kita tuh emang dituntut untuk serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi disclaimer, Roh Kudus bekerja bukan hanya pada saat muncul sebuah fenomena seperti pelepasan dan lainnya, melainkan Roh Kudus bekerja ketika kita benar-benar mendekatkan diri kepada Sang Sumber atau Tuhan singkatnya. Maka tidak heran Karl Jasper tuh menguraikan jika masuk dalam ranah transenden maka akan tampak dari mana cara dia berperilaku dan bersikap, walau tidak secara langsung ia tuh mengatakan hal yang begitu gitu. Jadi nggak ada jaminan pertobatan secara total setelah mengalami pelepasan atau tindakan abnormal lainnya lah kalau misalkan aku boleh sebut ya, karena ya emang nggak ada jaminan gitu. Jadi bisa dipastikan dia memang masuk ke dalam ruang transenden
tapi hanya bersifat sementara. Sehingga orang yang melakukan tindakan abnormal seperti pelepasan, lalu seperti orang-orang kesurupan lainnya yang kayak bahasa lidah atau yang lainnya, mereka tuh belum tentu berubah gitu teman-teman. Nah, disinilah Pak Erastus menekankan kalau kita itu harus mengalami perjumpaan oleh Roh Kudus. Oke teman-teman, terima kasih semua yang sudah menonton. Bagaimana dengan video ini? Semoga terbantu ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like jika kalian ingin melihat informasi lainnya. Peace out.